Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kalian, mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kalian, berdoalah bagi orang yang mencaci kalian. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah pipimu yang lain. Dan bila orang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kalian kehendaki orang perbuat kepada kalian, demikian pula hendaknya kalian berbuat kepada mereka. Kalau kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lagi pula, kalau kalian memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kalian kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan. Maka ganjaranmu akan besar, dan kalian akan menjadi anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kalian murah hati, sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Janganlah kalian menghakimi, maka kalian pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah menghukum orang, maka kalian pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kalian akan diampuni. Berilah, dan kalian akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kalian pakai akan diukurkan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Allah menciptakan satu matahari, dan matahari yang satu itu terbit setiap pagi menjadi penerang yang sejati bagi orang yang baik maupun orang yang jahat. Bukan hanya itu, Tuhan juga menurunkan hujan bagi setiap orang tanpa membeda-bedakannya. Hal itu membuktikan bahwa Tuhan itu maha baik dan selalu berbuat baik terhadap semua orang tanpa pilih kasih. Dalam Injil hari ini Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kalian." Berbuat baik kepada saudara dan teman, serta membenci musuh dan menginginkan mereka celaka adalah wajar dan adil dari sisi pandang dunia ini. Tetapi Yesus justru mengatakan supaya kita mengasihi semua orang, termasuk musuh dan yang membenci kita. Perintah ini tentu berat dan konyol di mata dunia ini. Hal itu mengingat bahwa di dalam keluarga pun tidak selamanya perhatian dan kasih bisa sama kepada semua orang. Bagaimana kita sanggup mengasihi orang yang mencuri, memfitnah, dan berencana mencelakakan kita? Yesus mengatakan ini supaya kasih kita jangan terbatas kepada orang-orang tertentu saja. Bila kita hanya mencintai orang yang mencintai kita, tentu kita tidak berbeda dan tidak mempunyai kelebihan dari orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Sebagai orang yang mengenal Kristus, kita harus melewati batas mencintai saudara dan teman.
cinta kasih pengikut Kristus harus bertumbuh dan berkembang seperti cinta sang guru, cinta kasih, yakni mencintai setiap orang. Lantas, bagaimanakah dengan pengalaman hidup kita sehari-hari? Saudara-saudari yang terkasih, suatu hari seorang gadis mendatangi seorang bijak. Ia bertanya kepada orang bijak itu tentang dosis kasih yang sehat. Orang bijak itu terkejut mendengar pertanyaan itu. Ia tidak habis pikir, di zaman seperti ini masih ada orang yang peduli terhadap kasih. Bukankah kasih satu terhadap yang lain sudah semakin memudar? Bukankah kasih itu sudah terkamuflase dengan berbagai bentuk egoisme dan kepentingan diri? Sebenarnya, apa yang kamu rasakan dari kasih itu? Apakah kamu mempunyai masalah dengan kasih? Tanya orang bijak itu kepada sang gadis. Gadis itu tersenyum mendengar pertanyaan orang bijak itu. Dia tidak siap untuk menjawab pertanyaan orang bijak itu. Bagi gadis itu, kasih adalah segala-galanya dalam hidup ini. Orang yang tidak mempunyai kasih tidak akan mengalami damai dalam hidupnya. Yang ada adalah permusuhan yang terus-menerus. Setelah lama terdiam, gadis itu berkata, "Saya ingin hidup secara baik dan normal. Saya tidak ingin hidup saya dipenuhi dengan permusuhan. Saya ingin hidup saya selalu dipenuhi oleh kebaikan dan kasih." Orang bijak itu berdecak kagum atas jawaban gadis itu. Ia tidak menyangka bahwa gadis itu akan menjawab seperti itu. Karena itu orang bijak itu berkata, "Anda telah menemukan damai dalam hidup saat Anda mulai berbicara tentang kasih. Anda telah mulai merajut hidup yang bahagia saat Anda mengutamakan kasih di atas segala-galanya." Tetapi gadis itu bertanya, "Yang saya butuhkan adalah beberapa dosis kasih yang sehat yang harus saya gunakan dalam satu hari." Orang bijak itu menjawab, "Nak, dalam hal kasih tidak ada dosis. Yang harus Anda lakukan adalah mengasihi terus-menerus tanpa batas. Ketika Anda mengasihi sesamamu, saat itu pula Anda mengalami sukacita dan damai." Kata orang bijak itu, "Sahabat, banyak orang mengalami kekeringan kasih dalam hidupnya. Akibatnya mereka membatasi kasih itu. Mereka tidak mau melakukan hal-hal yang lebih besar dan lebih baik bagi sesama." Dan mengapa hal itu terjadi dalam kehidupan manusia? Hal itu terjadi karena manusia egois. Manusia melakukan sesuatu bagi sesamanya hanya untuk kebahagiaan dirinya sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, kisah tadi mau mengatakan kepada kita bahwa kasih itu tidak berkesudahan. Orang yang melakukan hal-hal yang baik bagi sesamanya mesti mendasarkan perbuatannya pada kasih itu. Kasih tidak bisa dibatasi seperti dokter yang memberikan dosis kepada seorang penderita sakit. Mengapa? Karena setiap orang yang melakukan kasih menumbuhkan kehidupan. Orang yang mengutamakan kasih dalam hidupnya akan menemukan hidup ini begitu indah. Ia memberi hidup dengan kasih yang tak terbatas. Dari waktu ke waktu, ia akan bertumbuh menjadi orang yang kaya akan kebaikan. Memang tidak mudah untuk bertumbuh dalam kasih itu. Mengapa? Karena banyak orang yang masih dikuasai oleh egoisme. Orang yang dikuasai oleh egoisme, orang yang hidupnya tertutup dan tidak akan berkembang dan tidak akan menemukan kedamaian. Karena itu orang beriman mesti selalu mengutamakan kasih dalam hidupnya. Dengan demikian hidup ini menjadi lebih indah dan baik.
Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, semoga sabda-Mu berkarya penuh di tengah-tengah kami, agar dalam segala tingkah laku kami selalu saling menaruh cinta kasih dan saling membuat bahagia dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.